Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Ya anak, hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita mulai belajar dari tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping ya. Tahukah kamu apa nama kapal seperti gambar di samping? Ya, benar, ini adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita akan membahas ciri keragaman budaya lokal Indonesia ya. Yang pertama itu keragaman suku bangsa ya. Suku-suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk ya. Kemudian ada keragaman bahasa, keragaman religi atau agama ya. Ya, ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, kemudian keragaman seni dan budaya ya. Salah satunya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Oke, baik, sekarang kita akan membahas tentang dampak atau akibat dari keragaman dari segi kebudayaan. Oke, yang pertama itu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Dan yang kedua adalah dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, kemudian yang terakhir ini dampak negatif ya. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian ini ada contoh budaya asli Indonesia ya. Ya, ada reog, tari kecak, musik angklung. Nah, ini adalah contoh budaya serapan dari bangsa lainnya. Nah, contohnya pertama itu musik keroncong ya, yang mendapat pengaruh dari negara Portugis waktu kita dijajah dahulu. Kemudian ada barongsai ya, ada pengaruh dari bangsa Cina. Tari cokek juga ada pengaruh dari bangsa Cina. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau yang memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ini adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia ya. Bisa kalian lihat juga di buku tema kalian ya.
Kemudian ini contoh beberapa bandara yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Banten, kemudian Bandara Kuala Manu, Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Patimura Ambon, Bandara Lombok di NTB, Bandara Syamsuddin Nur Kalimantan Selatan, Bandara Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan, dan Bandara Sentani Papua ya, dan masih banyak bandara-bandara lain lagi ya. Ini baru sebagian saja. Nah, kemudian ini adalah jalur transportasi laut di Indonesia ya. Kalian bisa juga lihat di buku tema kalian. Nah, ini beberapa contoh pelabuhan yang ada di Indonesia ya. Ya, pelabuhan Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk di Bali, Pelabuhan Lembar di NTB, Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat, Pelabuhan Jayapura di Papua, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara ya, dan masih banyak lainnya ya. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya kalian lihat contoh berikut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan bermusyawarah di keluarga ya. Nah, kira-kira apa saja yang dimusyawarahkan? Ya, bisa pembagian tugas dalam rumah atau membahas rencana liburan. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun ya, seperti di rumah, di sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, di masyarakat ya, pemilihan kepala desa, rapat kepala desa, atau pemilihan umum. Nah, sekarang kita masuki pembelajaran 5 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, ada anak-anak bermain voli, bermain basket, dan bermain bulu tangkis. Ya, karena apa? Ya, karena olahraga sangat penting bagi tubuh kita. Dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan menjadi tetap lentur. Tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia ada 4 ya. Yang pertama itu hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, tetanus ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itulah hipertrofi ya, atau kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ya, ini kelainan yang positif ya. Artinya otot yang dilatih akan menjadi besar dan menjadi lebih kuat ya. Dan ada atrofi ya. Atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Nah, ini adalah kebalikan dari hipertrofi tadi ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh penyakit atau kurangnya nutrisi untuk otot ya, sehingga otot menjadi kecil. Kalian perhatikan gambar ini ya. Kelainan berikutnya adalah stiff atau kaku leher ya. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak ya. Nah, atau biasa disebut dengan orang biasa itu salah tidur atau salah bantal ya. Berikutnya adalah tetanus ya. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang ya. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa terbuka. Ya, ini biasa disebabkan oleh luka terbuka ya, yang tidak dibersihkan atau tidak diobati sehingga luka itu terinfeksi oleh bakteri tetanus, akhirnya menjadi tetanus. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya pada kalian ya, pernahkah kalian mengalami sakit di leher saat bangun tidur atau yang biasa disebut salah bantal? Nah,
jika kalian pernah mengalami namanya salah bantal, ini ada cara mengatasinya ya. Yang pertama itu posisi tidur harus nyaman. Kemudian jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Kemudian jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Kemudian tidak tidur di atas kasur yang keras. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komik ya. Komik itu adalah cerita bergambar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh komik ya. Nah, sekarang kita akan membahas komponen komik ya. Nah, kalian perhatikan yang di kotak merah ya. Satu kotak gambar komik itu disebut namanya frame ya. Dan di komik ini ada 4 frame. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh lingkaran biru ini adalah namanya balon kata ya. Dan dalam komik ini ada 5 balon kata ya. Kemudian ini adalah ciri-ciri komik ya. Yang pertama itu hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian proporsional ya, artinya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kemudian menggunakan bahasa percakapan ya, artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian bersifat kepahlawanannya, umumnya ceritanya akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian penggambaran watak secara sederhana ya, tujuannya adalah agar pembaca memahami pesan dari cerita. Kemudian mengandung humor. Oke, baik, sekarang kita masuk di pembelajaran 6 ya. Ini ada cerita ya. Beberapa hari yang lalu leherku terasa kaku. Mungkin karena aku salah posisi tidur ketika tertidur di kursi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Ya, lalu temannya menjawab ya, baguslah jika kamu sudah tidak apa-apa. Gangguan pada otot bisa terjadi karena kebiasaanmu yang salah. Nah, kemudian ini adalah penyebab gangguan atau penyakit pada otot ya. Yang pertama itu memang pembawaan sejak lahir. Kemudian yang kedua itu karena infeksi bakteri atau virus ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan yang salah. Contoh kebiasaan yang salah ya. Nah, yang pertama itu membaca buku dengan posisi tidur ya, ini salah ya. Kemudian membawa beban yang terlalu berat. Kemudian berjalan dengan membungkuk. Kemudian menulis dengan posisi duduk yang tidak benar. Dan yang terakhir itu tidur dengan posisi yang tidak benar ya. Menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Oke, ini adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Oke, yang pertama itu memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman serta susu berkalsium tinggi ya. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Dan yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skolisis, sebaliknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Kemudian yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium ya. Kemudian yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, kemudian ini ada tugas satu untuk kalian ya, di halaman 166 dan 167 ya. Tapi kalian tulis hanya 15 saja ya, jangan 34. Nah, kemudian ini tugas 2 di halaman 177 ya. Kalian buat komik ya, minimal 4 frame atau 4 kotak ya.
dan tugas 3 itu di halaman 185. Ya, dan batas kumpul tugas itu sampai hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Ya, oke, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi.